BTV. Monggo sahur-sahur. Legal sahur Bapak Ibu. Sahur. Wah. Tes. Suara. Cek. Tes. Mic. Krungu ora? Krungu ya? Testing. Jangan kates itu penting. Saudara-saudari, Beda tenggiri. hadirin dan hadirat. Mbak Moden katanya melorot. Krungu ora? Ya, siap. Halo. Muslimin, muslimat. Pak Muslimin orang sunat. Krungu lah. Lek krungu. Lek gak direkam mana ya apa? Apa malah dhuwur? Lek kok iso? Sesuai dengan gaji itu Mas. Lah isa. Nek gajine dhuwur nih wonge dhuwur. Awake iki kowe entuk ganti rugi, Ganti rugi apa? kelucuan. Nyapa kok lijan? Lah bahane wis ilang sitak lho gini. Wis episode ya? Bahane wis ilang. Mau ora kejupuk? Enggak. Wah, eman lo Mas. Lucu Apa? ada lucu. Belas ora. Kok iso gajimu wali dukur ki apa? Tidak biasa. Gile. Baleni ayo gak kena gitu. Gak iso. Wes. Sebelah. Aku kira kayak bunda. Bunda Bunda. garwane Gus Miftah. Bunda. Bunda siapa? Garwane Gus Miftah. Bunda Dorce. Bunda Dorce. Aduh, ya udah kita sabar dulu ya. Dorce penting loh Rai. Dorce, kok iso? Setiap anak iklan kan mesti ana tulisannya. Apa? Bila sakit berlanjut hubungi Dorce. Dokter. Yang ini ke lebar nentek ya. Dimanapun pemirsa Anda berada, ketemu lagi. tes. Wes. Wes ayo. Hah? Wes Ketemu dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur. Nambah barokah. Aduh. Enggak lucu. Nah, wes Biasa diulang. golek bahan liya. Sing wong JTV rung tau ngerti. Aku sik akeh. Kayak apa? Wes kok kowe ngomong sik, aku tak mikir. Lah mikir Lah, mikir pirang dulu. jam mikirmu. Patang jam lah. Waduh, petang episode. Episode entek 25 ini ya harinya ya. 26. Oh 26 ya Allah astagfirullah. Berarti kurang 4 hari. 26. Dadal di tes. Tes. 26 hari berarti sisa 4 hari lagi. Iya. Jadi yang paling pasti untuk bisa menggunakan Pertamax tidak hanya berhenti sampai lebaran ya. Tapi setelah lebaran pastikan Anda bahan bakarnya tetap menggunakan yang namanya Pertamax. Karena memang Pertamax itu bisa dikenali keunggulannya ya dengan RON 92. Mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu itu lebih awet dan terlindungi. Sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik pakai apa Bu? Pertama. Momen ini dipersembahkan oleh ayo. Apa nih? Oleh siapa iku malu? Bagianmu lho, Be. Bagianmu. Mau masa iki aku? Iya. Oh iku. Telepon iku lho. Oh iya. Pemirsa, Iya. jika Anda memiliki hubungan yang serius dengan cewek, tapi ada terkendala dengan komunikasi, Ya. Lala. pasti Saksikan. sangat menyakitkan, nyesek. Ya apa Untuk nyesek? itu ganti seluler Anda Iya. dengan sesuatu yang sangat istimewa. Apa itu? Apakah itu? Komunikasi lancar, hubungan semakin erat, selalu pakai Telkom Indonesia. Indonesia. The world in your hand. Yeay. Dia apa? The world in your Kurang Iya sama sih. The world. Kudune gawe wig awakmu. Iya. Gak gawe wig. Ojo kok wike wae. Ayo. Dan juga untuk persembahan dari Iya, buat ibu-ibu semuanya Ibu ya tanggung. belum apa ya sahurnya Sahur. Ya. pengen makanan yang lezat, Masya ringan Allah. dan bergizi. Masya Ada Allah, Masya varian Allah. baru dari Sarimi puas mie goreng rasa fried chicken ayam crispy, puas enaknya, puas kriuk ayamnya, puas porsinya, puas harganya. Cari yang puas, ya Sarimi puas mie goreng rasa fried chicken ayam crispy, puasnya ngegas. Yuk langsung aja kita gas bobok malam hari ini sebagai malam terakhir. Iya, malam terakhir. Bagimu. Bagiku, soalnya mau pulang ya kan.
ke Best Western Papilio Hotel, wherever life takes you, Best Western is there. Masya Allah, terima kasih untuk Best Western ya. Oke, memasuki topik Mas TB. Masuki tema Yang sama sebelum Iya, diulang. Tema kita kali ini adalah kehidupan. bukan. Tema Iya, kita benar. adalah kelahiran. Duh, kok bisa? Soalnya habis kematian ada Kelahiran dan kelahiran. kehidupan. Benar. Maaf pemirsa, sekali lagi saya informasikan. Tema kematian memang merupakan tema yang sangat sakral. Taruh musik Dengan tema kematian ini, mik kita mati semua, pemirsa. Pemirsa tahu nggak? Ya. Saya mengumpulkan bahan ini dari kemarin. Kematian. Karena kematian itu adalah wes. Kok napa? Wes. Ono kodok. Demit, demit metu diri kodok. Makanya wong urip iku Mas TB mesti bakal mati. Iya. Lah wong mati kan mesti kan nyapa wong mati kae kok mesti dibungkus mari putih Mas TB. Nah, iku kan Kenapa? mergonan iki kan gaweane Mbah Mudin. Aduh, salah. Aku elek-elek ngene iki kan mergonan aku iki tau dadi mudin, Mas. Dadi wong mudin ku paling gak ngerti tetene ngrumat wong mati. Oh, tahu ya tata cara Tahu ning ya? rumah wong mati ngerti ya? Iya, to Mas. Masya Allah. Calon mudin masa depan iki koyo aku ngene iki. Ngerti biasa. ora kowe? Iya. Tak apa? Nyapa sebabnya wong Wong mati ku dibungkus mori warna putih. warna Kok nek putih. dibungkus godhong gedang dianggap lontong. Ya masjid iku mergo syariahe kok ngono. Heeh. Jadi mensucikan orang mati supaya nanti menghadap Allah itu dengan kesucian. Tinggal amal dan kejahatan yang nanti akan dihisab di akhirat. Lah sebabnya apa wong mati kae kok ditali cacahe telu. Dhuwur, tengah karo Tengah ngisor. ngisor. Iku nek ditali pitu koyo ngepang. Dadi rock man. Yo kuwi mergo ini antara telu Mas. Iki dadi siji kuwi kene ngisor karo tengah. Tengah. Kuwi mergo syariah wong mati kudu dipocong koyo ngono kuwi. Lahir, urip, Lahir, urip, mati. Ngono bar dipocong terus dibudalno. Budal nang ndi, Mas? Ning supermarket. Lha kok iso? Engko didol tukunen gawe mangan karo mbokmu. Masa go nang supermarket? Nang gone kuburan. Oh, di Digo ning kuburan lah engko nek bar teko kono lage. Lagi apa? diapane? Ditengok-tengokno ben medeni cacili. Dikuburne to. Dikuburne terus dicemplungo. Dicemplungno nang ndi? dicemplungno. Ning Blumbang ya engko kowe karo bojomu mancing. Iki lho. Iki lho maite sing ngendang. Cemplungno nang kuburan. Kuburan. Dek terus dikubur terus bareng dincepi patok. Cacahe. Telu, dadi kiwa tengen, tengah kene karo cagak telepon, dadi nek telepon-teleponan enak. Do kabarmu? Tarsane lurus. Ya loro. Mekan gur loro. Ya yo loro Ndak mesti sampe kok dicakokno sikil. jenenge patok iki kiwa sikil karo sirah. Sirah. Nah, nek wis Nek bar bar dikai ngono, patok. wis patok dipenem terus barno diwacakno. Wacane Wacane apa? apa? Diwacakno togel. Mbok kon-kono kon ngeramal lho. Ya wacane bacaan-bacaan Fatihah apa Fatihah, Yasin. ya. Lah wis dadi kok mbok takonke, kowe kudu ngetes aku lho Lho niki. ya ora ngono, bareng kan terus biasanya kayak disirami apa, Be? Disirami karo kembang. Kembang apa? Kembang api. Terus jenenge kembang ya amu tak suwek iso meneng ora kowe jane. Kene lho. Kene lho, Aku Be. emosi marek. Kembang Orang mawar, melati, Mawar Be. melati, mangkakno. Ojo emosi, Mawar, Pak. kantil, dikirimi kembang. Nah, diterima kembang. Lah, bar di kayak kembang Bang. terus. Akhirnya sing tajiat terus balik. Bar balik terus ditekani. Ditekoni malaikat. Malaikat sapa, Be? Malaikat Miftah dan Muftah. Wah, Oh, enak malaikat Miftah dan Miftah, Muftah ya Muftah apa? iku. Ya Piye? kuwi sing loro sing kondang kuwi lho, sing kembar. Sapa? Upin Ipin. Lho. Tahu sari kok. gak pokro iki mesti Tidak ada ada tema. emosi, Mungkar Mas. nakir. Mungkar Mungkar nakir. nakir. Nah, takok. kok setukar setakir. Lah yo, Mungkar nakir. makane wong syariate wong mati kuwi kudu diadepno mujure ngalor ngidul, madepe mesti sirahe dimadepno ngulon. Lah sebab Kenapa? apa kok sirate gak ada ngetan? Ngetan. Gue diadepno ngetan ndak omong-omongan karo kancane. Matimu nyapa Jamil lho. Loh, Pak, Masuk iki. aku mati ku anu konangan ngendaki bojomu. Lah itu ora rapi. Sapa wis sing nangan gede Itu bojomu yang matine itu sapa? Sapa? Matine Sing sapa? nyendaki Mas? bojomu. Lah yo cindah. Sop. Lho, sapa? Irman. Ben jelas wes. piye, Bing? Dan jelas Wes, iki wes, wes, celuk wes, Mudin wes. iki. Nah, dalam celuk Mbah Mudin. Ya wis ayo. Iki Mudin iki.
Mudin. Berarti atasannya Mudin. Master of Mudin. Mudin berarti. Iya. Karena MM. jangan- Pangkat ini gak salah kisah ngisore malaikat dhuwure Mudin. Betul. Guys, dhuwur gitu Dhuwur, ya. gitu. Ayo. Ayo kita panggilkan ngaji bareng Bareng Mbah Mudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Al-ayah amma ba'd. Para pemirsa dan ibu-ibu di studio yang berbahagia. Di awal segmen ini yang paling lucu adalah sepatu yang dipakai oleh TB. Biasanya kalau sepatunya kayak gitu kan sikilnya mulus-mulus. Ya Allah, mau kayak tukang macel gitu. Sikile kayak pipo. Kayak pipo piye to, Yud? Napa? Lah wong sikil loro kiwa kabeh. Kita hari ini akan membahas tentang kematian. Kenapa? Karena kebetulan yang di studio yang hadir adalah orang-orang tua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Santai, Bu, santai, tenang. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang nggak pernah sedekah, sekalinya ngasih makan ke banyak orang, ternyata di hari pemakamannya. Ada orang nggak pernah ke masjid, sekali ke masjid bukan sholat, tapi ternyata dia yang disolatkan. Ada cewek nggak pernah pakai jilbab, sekalinya pakai jilbab, ternyata ketika sudah jadi mayit karena dengan menggunakan kain kafan. Artinya apa? Memang yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Maka kemudian Al-Quran mengatakan di mukadimah yang tadi saya bacakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhum. Katakanlah yang kematian itu kamu lari darinya. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpaimu. Kamu mau lari kemana? Pasti dia akan menjumpaimu. Dan mohon maaf, kalau tadi saya mengatakan guyon, kenapa kita bahas kematian? Karena di studio yang tua-tua. Enggak mesti. Karena mati syaratnya enggak harus tua. Mati syaratnya enggak harus sakit. Banyak orang nunggui orang sakit, yang mati justru yang nunggui. Banyak orang yang muda itu mati duluan. Jadi mati itu kan rahasia Allah. Dan rahasia kematian itu ada 3. Yang pertama adalah rahasia waktu, rahasia tempat, rahasia cara. Waktunya kapan? Nggak ada yang tahu. Mau pagi, malam, siang, pantes. Mati, malam pantes, siang pantes, sore pantes. Caranya bagaimana? Gak ada yang tahu juga. Ada yang baru ngendang mati, keblekan kendang matane ono. Ada di ruang operator mati karena nggak ngerekam. Ada. karena kesetrum. Makanya error gitu loh. Ya kalau orang matinya kesetrum itu bukan sahid, tapi sangit. Sangit. Jadi ada seperti itu. Kamu kalau lagi ngisi pengajian mati jarang. Lah kalau mati yang ngasih siapa, kan nggak mungkin ganti TB toh. Masa ya ganti langsung ustadznya mati diganti TB. Wah, malaikatnya bingung malah. Sing tak pateni iki wae. Kemudian yang ketiga rahasia tempat. Tempatnya di mana nggak ada yang tahu. Mohon maaf ibu-ibu, ini asalnya dari mana? Madura. Ibu ini dari Madura. Wow, Madura tak iya. Saya bahasa Madura semua. Saya bahasa Madura bisanya cuma 1. Nama niku. Patek celeng. Sama matur salekong, oke, betul. Matur selangkong. Oh, selangkong kan salekong. Jadi, apakah orang Madura pasti matinya di Madura? Belum tentu. Bisa jadi orang Madura matinya di Surabaya. Karena pas ikut syuting JTV umpamanya bisa seperti itu. Umpamane. Apakah Andi TB orang Tuban matine mesti di Tuban? Belum tentu. Bisa jadi Andi orang Tuban matine ning Doli umpamane. Doli. Apakah Gus Miftah orang Jogja mesti matinya di Jogja? Belum tentu. Gus Miftah orang Jogja bisa matinya di Madinah umpamanya. Kira-kira. Kita gak ada yang tahu. Nanti kok milih? Ya. Gue sing enak. Perbandingannya ada banget baina Doli wal Madinah. Nah, apa saja yang kemudian kita perlu persiapkan untuk menghadapi kematian ini? Karena memang kematian itu tidak melihat
kondisi, tidak melihat umur tua atau muda. Wong syuting taunya enak, asik, ndagel, tahu-tahu mati nggak kerekam, itu juga bisa jadi kan. Mulane awake dhewe mulai episode sesuk sampai terusnya ojo ndagel. Lah terus ngundak mati. Maka akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di mana? sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Mung anang Pemirsa, kita balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Barokallah untuk Telkom Indonesia yang selalu bisa menghubungkan ya untuk seluruh keluarga, untuk seluruh teman-teman, sahabat atau mungkin mantan-mantan yang sempat tertunda hanya karena yang namanya jaringan tidak lancar. Masya Allah, terima kasih sekali lagi untuk Telkom Indonesia. Bagaimanapun untuk bisa mendapatkan gratisan dan internet lancar. Ingat satu, hanya Telkom Indonesia, the world in your hand. Yuk, ayo kenali keunggulannya. Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu itu lebih awet, Masya Allah, dan juga terlindungi sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik kita pakai apa? Pakailah Pertamax. Ibu-ibu, nggak ada suaranya, pasti nginep dari episode yang tadi ya. Oh kemarin ya Bu ya. Coba ibu-ibu. Masya Allah. Hei penonton, beli roti di pasar Minggu. Cakep. Gus Miftah, aku rela mati asal bersamamu. Buno sing mati operator. Nanda, Ya, dadaku sesak kenapa? karena separuh nafas aku ada di kamu. Iya. TB, Nggih. dadaku sesak. Kenapa nggih? Mergo mambu ababmu. Jadi kita kembali mengomongkan apa tadi? Membicarakan tentang kematian. Ibu Bapak, durasi orang hidup di dunia itu tidak lama. Antara gegem dan begar. Wong mati gegem apa mau? Orang kesuting yang mau soalnya. Durasi orang hidup itu hanya di antara gegem dan begar. Makanya ibu-ibu coba dilihat. Orang itu ketika melahirkan, bayi lahir dalam keadaan gegem apa begar, Bu? Gegem. Bayi itu kalau lahir pasti dalam keadaan gegem. Kenapa? Karena kalau begar rusak dalane. Kalau begar kan rusak dalane. Awalnya kukune dawa-dawa niku lahir rusak dalane. Begar jahitan biru. Rusak. Bukan. Kenapa bayi itu bayi itu lahir dalam keadaan menggenggam, Bu? Karena seolah-olah orang hidup di dunia itu pengen menggenggam dunia berikut isinya. Kabeh karepe digenggam. Coba Anda lihat, mobil karepe digenggam, ya kan? Rumah digenggam, sertifikat tanah digenggam, HP digenggam, bojone tanggane Genggam. ya ora lah, jangan. Kabeh karepe digenggam. Termasuk kontrak digenggam. Makanya nggak dikasih kontraknya. Karena masih digenggam. Tapi yang perlu Anda ingat, sekuat apapun kita menggenggam dunia berikut isinya, begitu orang mati semuanya tangannya mesti begar. Orang-orang wong mati tangannya menggenggam, kecuali petinju yang mati di ring. Ini tuh ini. Dor mati mesti ini. Semuanya begar. Maksudnya apa? Sekuat apapun kita menggenggam dunia berikut isinya, begitu kita mati semuanya akan dilepaskan. Ya. Omah cul, mobil cul. Kameramen cinta kayak apapun dengan kameranya cul. Tukang kendang mbok cinta dengan apa dengan kendangnya cul. Bahkan bojo ayu cul. Mila Gusti bilang, yen wis mati pondo ra melu,
Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Irman. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kayak dangdutannya entang. Coba. Semuanya kan dilepas, Bu. Secinta apapun ibu-ibu dengan vesselnya yang macam-macam ini, vessilnya ini, wah, tetap dilepas. Lho, kayak cek dinggo meh copot oke lho. Lah ya wong pesek vessilnya ditancap peneng irung ya mlotro. Iya, lah kemayune. Coba, semuanya kan dilepas. Maka dalam bahasa lain saya sering mengatakan apa? Orang hidup itu durasinya hanya antara azan dan sholat. Maka ibu-ibu lihat bayi lahir diadani, ya kan? Orang mati disolati. Jaraknya nggak panjang, adzan dan iqomat untuk sholat itu paling cuma 5-10 menit. Artinya apa? Durasi hidup di dunia ini tidak lama. Dan tugas kita apa? Tugas kita adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Suruh berbaik-baik saja itu loh. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Maka saya pesan sama TB, segeralah sholat di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Sopo kae disolatke TB. Ngapa mati nih? Wes kadung dagel ora kerekam. Lino sholat ngarepe imam. Lino lho. Lah ngapa kok kulino soal ngarepe imam? Lha winginane tak golek ora enak salatane nang ndi wae. Salatmu nang ndi? Ngarepe imam. Mati we berarti. Salat ning ngarepe imam lho. Salat ning gurine imam. Gurune imam tembok lho. Lah kok iso. Iso tembok lho. Kan aku mau bahas niku lho. Nek wong mati niku mesti ngeculke napa nggih kuwi? Napa diculke? Bener. Aku tahu ngalami, Mas. Tau ngalami mati. Mboten kula pas mati kesiang kanca kula. Jelek, terus akhirnya kula colne dhuwit kula. Yo, ngene. Walah. Mati lah. Remi lah. Aku tak colne yo. Bener, Mas. Bener Pak Jiro. Aku mati tak colne dhuwitku. Beda pembahasan iki lho, tekan remi. Padha men karo domino mau. Tapi ingat, kalau kamu suka main kartu, suka domino, kan dikatakan annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah biasanya ngaji kaya Gus Miftah ya matine pas pengajian. Nah, lah matine gaweane main keremi, ya gaweane dunya main remi, matine ya pas main remi. Delok wae. Gaweane dolanan kendang, ya matine pas kendang. Gaweane ning operator mateni ya sok matine ngono kuwi delok wae. Jadi annasu yamutuna ala ma'asu. Jadi manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Makanya kenapa di dunia itu harus kita biasakan dengan amal-amal yang soleh. Sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan soleh. Kok seorang istri kebiasaan hidupnya berani dengan suami. Ya mati nih pas wani karo bojone. Mutah langsung mutah. Langsung mati kok mutah. Aku kok mutah? Lho, kowe tau ngerti wong mati we. Karo ngerti wong mati we. Bentuke wong mati ki macem-macem le. Aku yo bentuke wong mati ki macem-macem. Wong ki lek amale apik, amale kepenak, matine ya kepenak itu lho. Tapi lek wong ki senengane karo donya, wis pelit macem-macem, matine ya kangelan. Padha karo dhek ngeculke donga kangelan, dingel-ngel kalau malaikat. Jadi umpamane matine awake dhewe wong apik set enak no, kono dingel-ngel sik. Dicikok titik, gitu lah kae balik ke meneh. Dicikok meneh tik. Dadi matine ada ngono kae. Kurang tau ndelok wong mati kok kowe milo mati yo. Ben pengalaman. Wedi kalau wong mati, Gus. Jadi seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Itulah kenapa kita harus membiasakan diri dengan perbuatan-perbuatan baik. Yang sudah dibiasakan saja bisa salah.
salah. Lah piye lho? Selama 26 hari syuting, kan kudune wis hafal, tetep salah. Wis di kamera ora direkam. Kan goblok ngono lho. Yang sudah dibiasakan saja masih salah. Apalagi kalau belum biasa. Nah, seperti apa kebiasaan-kebiasaan itu kita lakukan? Tentunya setelah yang satu ini. Tetap di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Mangan jadah waya sore sahur bareng Gus Miftah. Mung ana Saya akan membahas seputar tema hari ini. Di studio ada banyak penonton ini yang luar biasa bajunya baru. Yang sama sekali nggak matching antara baju dan jilbabnya. Kenapa bajunya hitam jilbabnya kuning? Hah? Oh biar murup. Oke. Biar murup. Walaupun mereka sepuh-sepuh. Dibong mawon. Insya Allah panjang umur. Amin. Tadi Gus Miftah bilang mati seratir aku kudu tua, mati seratir aku kudu loro. Nggih. Mila, Bu, siapa namanya tadi? Ibu siapa? Eri. Bu Dewi. Walaupun Bu Dewi lebih tua daripada Gus Miftah dan Gus Miftah bisa lebih muda daripada Bu Dewi, bisa jadi yang mati Bu Dewi duluan. Silakan Bu, bertanya Bu yang di sini. Silakan. Ya, Ibu Silakan, Bu. tadi. Silakan, Bu. Ya, ini dia yang fasilnya paling mahal di belakang itu. Masya Allah. Mangga, Bu. Iya, sampai mahalnya dicopot susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dari Madura ya? Iya. Kelihatan. Alisnya kayak celurit. Coba di zoom lah kayak celurit tenan, yakin. Ya, karena saya penggemar celurit, Bu. Gak pede ini kita. Jadi gak pede deh. Bu siapa tadi namanya? Saya dari pengajian Mursalim Adikara, nama saya Bu Nining. Nining lah bengi lawan Nanang. Silakan Bu Nanang. Yang saya tanyakan gini, Gus. Katanya tadi itu orang mati sesuai dengan perbuatan kita sewaktu hidup. Kebiasaan. Kita waktu hidup. Sekarang yang saya tanyakan, orang kalau ngaji katanya untuk penerang di alam kubur sana. Tapi bagi orang yang mengajinya kadang ngaji, kadang enggak, kadang ngaji, kadang enggak dan kurang lancar, apakah itu sama dengan orang yang sudah lancar ngajinya? Nah, terus saya boleh tanya dua, Gus? Boleh. Untuk apa sih yang enggak? Boleh. Kan aku suka alismu. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua gini, Gus. Saya punya saudara, punya keponakan yang ponakan saya itu Islam agamanya, terus dia menikah dapat orang Nasrani. Sewaktu mau menikah, orang tuanya adik saya itu tidak akan mengizinkan, tidak akan menikahkan kalau suaminya itu masih menganut Nasrani. agama, ya. Berhubung karena saking sudah saling cinta, dia akhirnya pindah agama. Yang pindah agama siapa? Yang lakinya, Oh, jadi Islam. ya, masuk ke Islam. Akhirnya dinikahkan, Gus. Setelah nikah balik lagi. Setelah menikah, dia kembali lagi, Gus. Akhirnya yang keponakan saya ini jadi ngikut, masuk ke Nasrani juga. Lah, karena sudah masing-masing sama jadi satu agama, apakah nanti itu kalau sudah meninggal ini doanya bisa nyampe enggak karena sudah sama-sama satu agama, Sus? Satu agama mereka. Iya. Nah, Nasrani. Iya. Heeh. Makasih. Gitu. Sa- Jadi begini, Bu. Kalau kita ngaji, katakanlah ngaji Quran, belum lancar. Ternyata Allah itu maha baik. Yang dilihat oleh Allah itu bukan hasil akhirnya, tetapi prosesnya.
Selama dia berproses terus, walaupun belum lancar, nggak bisa tetap ngaji terus saja. Walaupun sampai mati dia tidak bisa ngaji. Yang Allah lihat bukan hasil akhirnya, tetapi prosesnya. Maka kadang-kadang Allah itu tidak melihat hasil akhirnya, tapi melihat prosesnya. Karena Allah mewajibkan kita usaha, tidak mewajibkan kita untuk sukses. Apakah saya wajib untuk kaya? Enggak, tapi saya harus berusaha untuk menjadi orang yang cukup. Jadi yang Allah lihat prosesnya, bukan dilihat hasil akhirnya. Umpama iso ketika dia mati yang takdir Allah memang bisa. Tapi kalau memang dia tidak bisa, barangkali memang Allah takdirkan tidak bisa. Lah kalau tadi sudah sama-sama Nasrani udah putus hubungan sama ibu, lah gimana? Kita yang Muslim mendoakan ketika sudah meninggal nggak nyampe. Tapi kalau dia masih hidup kita doakan supaya dapat hidayah, boleh. Itu loh. Tapi kalau udah sama-sama itu ya kita udah lepas tangan dong. Kan suaminya istri sudah semuanya Nasrani, ya sudah lepas hubungan dengan Anda. Sudah beda agama, beda kamar sudah itu. Biarkan mereka hidup dengan pasangannya sesuai dengan agamanya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Tidak ada paksaan di dalam beragama. La ikraha fiddin. Ya sudah pilihan masing-masing. Maka saya selalu mengatakan agama itu untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Kalau dia wilayahnya sudah orang Nasrani, kita harus nggak boleh ikut campur dong, nggak boleh intervensi dong. Yang boleh kita intervensi kawan-kawan kita sendiri. Kalau kita ngomong sama orang lain berbeda agama, dikira kita malah mengajak orang lain masuk ke dalam agama kita, kan nggak boleh. Padahal nggak ada paksaan di dalam beragama. Sudah, famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yukfur. Yang mau berimanlah, yang enggak ya silakan, sudah. Semuanya dengan konsekuensi masing-masing. Oke, dari sini silakan Bu. Ini dia. Lesung pipitnya. Kalau ini alisnya lebih gimana, Gus? Lebih gimana gitu? Saya Bu Yayu. Wah, Zazu. Bu, kalau senyum jangan sambil tidur, Bu. Nah, bukan melek, kan Bu. matanya iki sipit. Dari sononya. Oh, dari sononya. Gimana, Bu? Gus, gimana sih kehidupan sesudah kehidupan sesudah kematian? Kenapa ke orang-orang ingin mati seperti banyak hutang, ingin mati bunuh diri, putus cinta, bunuh diri. Terus apalagi kemarin tuh ada bom bunuh diri. Bagaimana itu Gus? Apa dia kehidupannya selamat itu enak, Gus? Oh, sesudah kematian. Sesudah kematian pakai hidupannya enak. Bu Yayu pengen nyoba. Gak apa-apa, Bu. Yang jelas secinta-cintanya Bu Yayu dengan Tuhan, jangan pernah berinisiatif untuk menemuinya, ya. Malah inisiatif menemui Tuhan. Itu bagaimana, Gus? Kok orang kok malah senang mati? Contohnya kemarin sebelum Ramadan ada bom bunuh diri di Makassar, meledakkan dirinya dan istrinya. Itu bagaimana? Itu yang mumet malaikat, Bu. Besok dia akan ditanya sama malaikat, kamu beragama Katolik ya? Bukan malaikat, saya Islam. Enggak percaya, pasti kamu Katolik. Enggak Tuhan, enggak malaikat, saya Islam. Oh, akhirnya malaikat takon, kalau Islam ngapain matinya kok di gereja? Nah gitu, mumet deh jawabnya kepiye. Wong Islam matinya di gereja malah ngebom awake dhewe. Itu orang-orang seperti itu yang tadi Gus Miftah bilang, orang yang salah paham dan pahamnya salah. Seolah-olah seperti itu dianggap jihad padahal jahat. Seolah-olah sahid padahal sangit. Wong remuk sak motor-motore sak wong-wonge kok. Dia mikirnya aku landang mati dan ketemu bidadari. Orang-orang yang seperti itu biasanya memang orang-orang yang bermasalah. Entah masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah macam-macam. Maka salah satu solusinya adalah ketika ngaji ketemulah dengan kiai-kiai yang menyenangkan. Seperti siapa? Gus Miftah. Mereka yang bilang mereka. Nah, orang-orang yang mati itu memang bukan akhir dari segalanya. Karena akan ada pertanggungjawaban yang disebut dengan hari kebangkitan atau dikatakan lagi begini, kalau tadi Gus Miftah katakan annasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan sebagaimana dia hidup, wa yub'asuna ala mamatu, dan dia akan dibangkitkan kembali sebagaimana dia mati. Jadi kalau matinya sih besok dalam keadaan ngebom, besok dibangkitkan kembali juga dalam keadaan seperti itu. Menzizikkan. Zizik. Ibu lagi kaget aku. Kaget kok sedikit kali cangkemnya. Apa jantungnya manggone ning cangkem to yuyu. Jantung ki ning kene. Malah sedikit kali. Minum Baygon itu gimana, Gus? Apanya? Dibangkitkan bagaimana? Yang apa? Yang minum Baygon. Aja nyebut merek.
Buzazu. Matinya zizi. Racun. Kalau saya tidak pernah membenci nyamuk, Bu. Karena Allah pasti ada hikmahnya ketika menciptakan nyamuk. Nyamuk itu diciptakan tujuannya apa? Supaya kita bisa menampar diri kita sendiri. Iya lah. Lalu nyamuk empuk. Iya. Orang mungkin jangan ngampleng wong liya. Nyamuk itu diciptakan tujuannya apa? Supaya manusia bisa menampar dirinya sendiri. Saya membuktikan, Bu. Begitu banyak orang yang mati sesuai dengan kebiasaan dia hidup. Dulu Kiai Ahmad Syairozi Lamongan. Beliau waktunya dihabiskan untuk pengajian. Dan subhanallah, beliau meninggalnya ketika berangkat pengajian habis maghrib. Dan itu pasti fisabilillah. Ibunya Mas Opik itu hafidul Quran, 30 juz. Bahkan beliau menulis Al-Quran menggunakan tangannya sendiri. Dan beliau meninggal dunia dalam keadaan tartil Quran. Makanya TB lah dagel ono undangan macam-macamnya diniati ono ngaji nebe. Niatmu ngaji melalui panggung dagel. Lebih baik kamu ngaji dengan cara kamu. Kamu nggak harus berubah menjadi kiai. Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Kayak gini, mohon maaf, yang banyak pahalanya apa? Hanya kita? Enggak. Kameramen yang diniati di sini ibadah, mereka ngambil gambar kemudian bisa nonton jutaan orang. Itu dakwah. Makanya nanti mereka kalau nggak gajian mereka nggak marah. Karena niatnya ibadah itu. Jadi kalau kameramen tuh banyak pahalanya gitu. Banyak, apalagi editingnya itu yang di atas itu. Berarti gimana gitu? Apa? Wow, neraka orang rekamannya. Direkam malah hilang, kok enak temen. Jadi anas yamutuna ala ma'asu, manusia dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup, wa yub'asuna ala mamatu, dan dia akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Maka kenapa kemudian ada istilah husnul khotimah? Khotimah itu artinya penutupan, husnul itu artinya bagus. Jadi kita minta sama Allah supaya di akhir kematian kita ditutup dengan amal yang bagus dan menyenangkan. Maka saya meyakini sejelek-jeleknya orang itu pasti pengen mati dalam keadaan yang terbaik. Betul, Bu? Yang jelek saja pengen mati dalam keadaan terbaik, apalagi yang terbaik pasti pengen mati dalam keadaan yang terbaik. Tapi jangan menggoda kita yang ada di sini kalau kamu nggak pengen mati kesetrum di operator. Akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Mangan jadah waya sore sahur bareng Gus Miftah. Mung ono nang CTV. Tentunya masih akan ada banyak pertanyaan di sini. Yang jelas kemudian adalah bahwa seseorang itu matinya baik atau enggak, itu sebenarnya enggak harus dilihat orang yang mati, tetapi terhadap bagaimana orang menyikapi kematiannya. Kan kadang-kala ketika diumumkan di masjid nih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudari Ibu Yayu. Umpama, Bu. Umpama. Ya wis ganti wis. Nining. Kenapa? Karena kaboten fasil. Dicopot meneh. Iya. Alise, ya Allah. Kayak dokar ternio. Itu mohon maaf, orang-orang itu kan menyikapinya macam-macam dah, Bu. Ada yang nangis, ya Allah, kemarin baru ngaji sama Bu Nining kok sekarang sudah nggak ada, ya Allah. Teringat dengan segala kebaikan-kebaikannya. Tapi juga ada kemudian ada orang mati diumumkan malah sewenang. Siapa sing mati? TB mau diaro. Ini bandemeni bojoku. Siapa sing mati? Operator mau diaro men. Wingi ra ngrekam aku. Kapok. Salah men wingi ngapusi aku. Wis kadung dagel ra kerekam. Tak baleni wis ra lucu. Orang akan melihat di akhir kematiannya. Lah tugas kita itu adalah Bu, nggak usah bertanya kapan kamu mati. Pertanyaannya adalah apa yang kamu persiapkan untuk menunggu kematianmu. Sama halnya ketika saya ditanya, Gus Miftah, kiamat itu kapan datangnya? Kiamat itu pasti datang. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan untuk menyambut kedatangannya. Maka kematianmu tidak menunggu istiqomah, tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Ingat, ajalmu tidak menunggu taubatmu.
Orang mati nggak nunggu kita tobat. Makanya kemudian kenapa kita harus berusaha menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Supaya kalau kemudian kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan terbaik. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Siapa Bu yang nggak pengen mati dengan baik-baik? Begitu kalau orang itu baik mati ditangisi, begitu mati ditahlili 7 dino, 40 dino, 100 dino. Maka kenapa ada istilah gajah mati meninggalkan gading? Ya kan? Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Ibu-ibu mati meninggalkan hutan. Tapi ternyata tidak hanya gajah yang meninggalkan gading. Kenapa? Gisel juga. Oh, elah. Bu Nining kok yang ngerti Gisel iki lho. Iki ya nonton ya. Nonton Bu Nining. Alah. Ya Allah. Bang nonton karo bayang TB kok. Sambil mau ngomong. Ayo, Apa silakan Bu ngomong. Neneng Bu? Apa Bu? Neneng. Ada cerita dia 19 detik. Dilepas. Saya mau nanya. Ah. Tadi kalau kata-kata husnul khotimah itu diucapkan kepada orang yang masih hidup apa yang sudah meninggal. Kebiasaannya kalau ada berita si A meninggal, maaf bukan Pak TB ya, tapi si A yang meninggal. Si A, B, mengapa? B, dapat. Si A. Kowe, Aku kene iku ngempet lho. Lah kok ditambahi kene? Si A, TB. Boleh TB, Bu. A. Andi TB. Iya. Kan biasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah meninggal dunia dengan saudara Iya itu. TB. Kenapa Itu Bu? kata-kata husnul khotimah itu sebaiknya disampaikannya itu untuk yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Ya. Jadi husnul khatimah itu ketika mengucapkan bisa jadi harapan, bisa jadi doa. Harapan yang hidup berharap mudah-mudahan matinya husnul khatimah. Mbok saiki jenengan muga-muga benjang Gus minta husnul khatimah nggih kula seneng kok. Oh seneng lah kula niku. Wong nyuwun sewu, orang yang takut mati belum tentu matinya tua. Orang yang berani mati belum tentu matinya muda. Makanya Gus Miftah berani mati bisa jadi matinya tua. TB takut mati bisa jadi matinya muda. Orang apa jebok mie ya? Apa jebok mie? Tak kira ngamuk. Tak kira ngamuk. Kamu takut dengan kematian, tidak akan menunda kematian. Kamu berani dengan kematian, tidak akan mempercepat kematian. Karena kematian itu sudah jelas. Kapan waktunya kita nggak pernah tahu. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bisa ibu duluan, saya terakhir. Bisa saya terakhir, ibu duluan. Itu pasti. Sama nggak enaknya Gus? Sama nggak enak. Husnul khotimah Bu. Makanya husnul khatimah itu ketika diucapkan kepada orang yang hidup, mudah-mudahan benar dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Begitu diucapkan kepada yang mati, kita mendoakan mudah-mudahan di akhir kematian yang memang husnul khatimah. Jadi bisa diucapkan kepada yang hidup, tapi juga bisa diucapkan kepada yang mati. Tergantung dari sudut pandangnya. Kalau ibu, saya lihat dari sudut pandang dari sini jelas tua. Kalau dari belakang, wow. Wow, apa Gus? Seperti Nanda. Gus dadi tangklet. Apa? Ini kan tanggi kula kan wonten. Niku pun keadaannya pun sakaratul maut. Nah, tapi niku mboten saged nyawane mboten saged ucul mergo gadah cekelan. Cekelan ngaten niki lho, Gus. Niku pripun Gus cara kematiannya solusine termasuk pripun? Maksudnya cekelan apa tuh? Anu biasanya wonten susuk terus gawe gaman-gaman gitu. ngaten niki lho, Gus. Itu sama halnya ketika saya pengajian di daerah Purwokerto. Cilacap. Habis pengajian gini Bu, ada anaknya datang begini. Datang. Jadi yang mati itu datang bawa degan sama kopi. Ya Allah, ya Allah. Oh enggak, rondo ya musafir. Iya tadi yang buka kamu Dok? Iya. Iya, kamu yang buka, aku yang nyelup.
Ngono gimana nggih? Jenengan sing buka bojone sing Nyelup. iki degan. Kan Bu. Dia tanya begini, Gus Miftah saya mau tanya. Kenapa? Bapak saya itu usianya 90 tahun. Tapi nggak mati-mati. Kaget aku. Usianya 90 tahun tapi nggak mati-mati. Lah kata orang-orang bapak saya itu nggak mati-mati karena punya cekelan keris. Menurut Gus Miftah gimana? Yang pertama saya marah. Kalau kamu punya orang tua nggak mati-mati panjang umur harusnya bersyukur. Itu surgamu. Dulu orang tuamu ngurusi kamu ketika masih kecil. Orang tuamu sabar. Sekarang diganti orang tuamu nggak bisa apa-apa. Gantian kamu yang ngurusi bapakmu. Malah mati-mati. Kemudian yang kedua. Saya nggak percaya kalau orang punya cekelan nggak bisa mati. Mosok gara-gara punya keris malaikat Israel rawani teko. Masa hanya gara-gara susuk malaikat Israel nggak mau datang. Kalau yang punya keris malaikat Israel nggak jadi datang untuk nyabut nyawane, berarti polisi nggak ada yang mati dong. Ambil pistol ternyata polisi ini bedel dasi. Ayo, itu nggak nalar. Jadi kematian seseorang itu tidak ditentukan dengan kerisnya, dengan susuknya, betul nggak Bu? Enggak ada itu. Punya cekelan ini, wong Madura orang yang mati no, handu celurit Hotel dicelurit kabeh malaikate. Ndorem mampu deh. Malah. Ya Bu ya, enggak. Kapanpun kematian itu bisa datang kalau memang sudah datang ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajalnya, maka ajal itu tidak bisa diajukan maupun diundurkan. Mundur semenit ra iso. Maju yo ra iso. Saya itu pernah dulu beli alat hadroh ke Ponorogo. Saya dari Jogja. Saya naik bis dari Madiun ke Ponorogo. Akhirnya saya udah naik bis, delalah saya itu ngelak, saya turun beli es. Akhirnya bis ini berangkat. Di tengah jalan saya berangkat ke Ponorogo pakai bis lain di belakangnya. Ternyata bis ini kecelakaan. Dan orang yang duduk di sampingnya sopir yang tadinya tempat saya itu mati, Bu. Kalau memang jatah saya belum mati, ya nggak mati, Bu. Begitu. Dulu almarhum Ki Entos itu sebulan sebelum meninggal ngasih saya tongkat. Karena waktu itu saya sakit, Ki Entos bilang sama saya begini, Gus, jenengan nak bar loro toh. Ya, kalau wenehi tongkat nggih ngaji jenengan untuk tempat bersandar. Makanya kenapa kalau Gusta pengajian itu sering pakai tongkat. Menunggu malah kalau Bu Yayu dilokke kayak si buta dari gua hantu. Kalau gua kacamata karo tongkat. Ibu Yayu tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu itu? Namanya TB. Sabar. Ora ta? Enggak. Akhirnya tongkat itu dikasih ke saya dalam keadaan sakit. Sebulan kemudian malah saya ditelepon sama anaknya almarhum Ki Entos. Bapak meninggal, abah meninggal. Padahal yang sakit sebelumnya adalah saya. Makanya sekali lagi saya sampaikan, ketakutanmu akan kematian tidak akan menunda datanya kematian, tapi kamu berani menghadapi kematian juga tidak akan mempercepat kematian. Kematian tidak menunggu kamu istiqomah, tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Kita doakan mudah-mudahan TB secepatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Soma khotin. An-adai. Fardi syahri. Ramadana. Hadi sanati. Imanan. Wahtisaban. Wardolillahi ta'ala. Kita akan ketemu kembali di episode ke-27. Insya Allah. Kalau TB tidak mati. Mati mic-nya, Be. Yo ning ngono gak apa-apa lah. Nah, makanya biar nggak mati-mati, ya kan? Kalau misalnya teleponan, mau internetan, mau surfing, bisa langsung aja. Tuh, pindahin semuanya ke Telkom Indonesia. Yang membuat kamu itu bisa bikin the world in your hand. Jadi dunianya ada di tangan kamu berkat Telkom Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk Pertamax yang selalu bisa mengenali keunggulannya. Pertamax itu dengan RON 92 mengandung formula Pertatak bikin mesin kendaraan kamu itu lebih awet dan terlindungi, sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri Indonesia. Jadi lebih baik pakai apa ibu-ibu? Pertamax. Terima kasih sekali lagi di hari yang kesekian sudah membuat kita kenyang untuk sahurnya. Terutama untuk varian baru dari Sarimi, dan terima kasih untuk Best Western Papilio Hotel. Untuk itu jangan lupa, insya Allah besok kita akan berjumpa lagi dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah.